Rafaela yang di-ban oleh King Esport kali ini dan disusul oleh Matilda yang selalu menjadi langganan ban untuk tim dari Dewa dan juga King. Tapi menurut gua sih dari King sendiri harus respect sih. Ngelihat Kenapa tuh? performa dari Lexi Barbie yang make Yes itu begitu baik sih tadi di game sebelumnya ya. Setuju sih. Setuju banget. Setuju Dan banget. Natalia juga sih masih open banget. Kalau misalkan kedua tim ada Natalia dan juga Yes, wah makin Ngeri. keras lagi sih ini sih. Tapi ini udah ada Matilda dan juga Jauhead dari tim Dewa yang melakukan ban, disusul dengan Rafaela dan juga Uranus dan disusul Pakito dan juga Uranus dari 3 game yang dijalankan belum pernah bermain sekalipun. Oke, Eve-nya coba lihat, langsung respect aja. Oh, Ah, tapi Bahaya, Natalia open nih. Natanya open. Cepet masalahnya, ya, coba lihat ban and pick-nya. Ada 3 menit nggak? Nggak ada. Nggak ada. Granger nih, Granger apa Natalia nih? Granger sih kayaknya. Granger apa Natalia nih? Udah sama-sama paham mereka nih apa yang harus di-ban, apa yang harus mereka pick. Nah, tinggal Cuma kalau nge-picknya doang nih. kalau menurut gue sendiri lebih ke Granger sih gue. Amannya Granger sih ya? lebih ke Granger sih. Daripada nanti Granger di pick Iya. sama Dewa, makanya. mending diamanin. Soalnya ngelihat tadi Granger serang Kedot sih stabil sih ya di game Stabil. pertama dan di game kedua. Tapi yang pertama di pick Popol. jadinya adalah Popol dan Kupa. Ada oh, Popol. kan otomatis Granger di Kedot Diambil pick Dewa. nih. Apakah di Oke. pick beneran? Granger ya kali ini mungkin masih shadow pick dari seorang Altamis dan pastinya bisa diamankan oleh Altamis dan Benedetta juga open nih. Benedetta open, Natali juga open. Tapi yang gue kepo itu Kedot bakal pakai apa nanti nih? Isunsin Karena- sih. Yisunsin. Kayaknya sih Isunsin karena dengan ngelihat sekarang Isunsin kan lagi nggak di ban nih. Bisa masuk Isunsin kalau enggak, ntar lu ngelihat dulu ya. Bapak coach-nya udah ada Iya. tuh coba. Bapak coach Lius Verify Andre. Oh iya benar. Ya, Benar. harus lengkap lo ngomongnya. Verify Bapak harus di bawah Lius, ya. Verified Andre. Lius Iya. Verify Andre. Benar. Iya, wah gua full live. Nanti gua pas Wiki diomelin. Kok lu nggak nyebut nama gua pakai Gimana Verified gimana? gitu? Coach Kolius Coach Verified. Lius Verified Andre. Oke, siap. Harus ini. Harus lengkap. Komplit ya. Iya. Tolong jangan bilang dari saya ya. kalau Anda Nanti ngomong saya gitu ya. bilang dari Choji. Nah, Jangan bagus dong. dari Choji saja. Choji. Selalu saya menjadi umpan di sini ya. Anda Kalau sama selain Pak tumbal, selain jadi tumbal, jadi umpan juga. Iya, mentang-mentang saya dagingnya banyak ya. Saya nggak bilang loh. Oh, saya yang bilang kenapa? Oh ya benar. Kali ini statement langsung dari Anda ya. Iya. Satu support lagi kah akan diambil sekarang? Angela nggak sih? Bisa Atau Masuk sih mungkin Angela sih. Angela Angela masuk. Bruno kan? Oh, Angela Bruno atau Chow ya, Chow masih kebuka banget. Chow Selena, Selena. open. Oke, early bakalan sama-sama kuat dari Dewa dan juga Kings. Asalkan dari Abyssal Arrow-nya ya, on Ya. point. Kalau misalkan nggak on point, masuk ke mid dan late game agak susah buat dua seorang Selena untuk defense. Tapi dari King sendiri mereka udah punya 2 hero yang bisa open map dengan masing-masing trapnya. Dari Volpa dan juga dari Selena. Ini ngeri banget sih. Dewa United nggak mungkin bakal ngambil Yusunsin untuk open map, rugi. Aldos kecil kemungkinannya. Tapi kalau King ngambil Yusunsin, buset deh. Ini map udah bener-bener untuk King Esport banget. Enggak, namanya bukan map lagi, Pak. Apa tuh? GPS. GPS. bener. Iya, sudah terbuka semua mapnya kalau misalkan memang ada Isun Shin. Cuman yang gue lihat dari track record Takedot mungkin lebih mengarah ke Isun Shin, tapi kita nggak tahu nanti ya beneran diambil atau enggak. Lexi Barbie sudah Chang'e sudah Ini Harit muncul. bisa ya di ban loh untuk sekarang. Herit ya? Harit, Papulong ya? Harit, Harit. Bisa sih, Pap. Revici dengan Herit dari tadi cukup. Karena tuh sekarang lihat aja magical damage yang dimiliki oleh King Esport juga nggak terlalu banyak, kecuali nanti mungkin ada Harley yang akan mereka gunakan untuk seorang jungler. Dan sekarang bener aja coba lihat ada Harit yang udah di ban. Betul. Cakep banget prediksi dari Pak Pulong. Herit langsung di ban. Dan kali ini giliran dari King Esport untuk melakukan ban. Mungkin saja bisa ke arah seorang side lanernya. Kalau dari Benedetta kan udah pasti mungkin ke di gold lane, tapi Iya. ini. Alice mungkin bisa di ban. Esmeralda bisa. Esmeralda masuk, Elis bisa masuk. Cuman kalau ngelihat komposisi seperti ini, oke ya sudah di ban. Mungkin lebih ke arah Digi dulu. Oke, baik. Digi dan bentar. Ngeliat Kings, tapi harusnya Dewa nge-ban antara satu support atau jungler. Jungler sih. Alice kenapa nggak dipakai dari tadi ya? Dari Siapa? tadi tuh Alice nggak di ban kan? Alice dipakai tapi di Di game pertama. Dipakai ya? Iya. Oke, lupa dipakai itu. sama Dewa. ke Dewa. Nah cuman kalau ngelihat King sekarang harusnya yes bener banget jungler yang di ban, lane udah di ban. Berarti sekarang satu lagi yang harus di ban. Ngelihat komposisinya Dewa United Esports harusnya kalau menurut gue sendiri Lunox mungkin bisa di ban. enggak, kalau Lunox enggak, mungkin ke Esme. arah Uranus sudah di ban.
Ini buat hero-nya Moon atau Zaki sih sebenarnya. Karena Fenrir pasti Esmeralda pakai sih kalau Benedetta. kata gue sih. Bisa. Elis. Kalau nggak Esmeralda Elis sih, Elis sih. kayaknya Elis. Elis Oke, atau Lis. Barat. Lihat. Barat sih ya, serem juga Barat sekarang. Tapi dari Koyut seperti ya udah memberikan instruksi. Yang itu enggak? Ya itu Ben aja Iya, yang itu. Iya baik. Ya udah cepetan Ben. Iya udah. Enggak, ini kan yang banking, Pak. Oh iya. Lo kenapa Koyut yang ngasih instruksi? Nggak apa-apa sih ngikutin aja saya sebenarnya bloknya. Ya. Salah posisi. Habisnya kena tampol saya sama Coach Lius nih. Mana nih? Kagura yang hilang. Mana nih Sekarang alat setruman nih. Alat rumah. taser. Setrum Disetrum sama Eudora berasa sih. Itu Yudora kalau main, Pak. Heeh. Ini ada beberapa kecamatan yang listriknya terganggu. Pak. Kepake sama Yudora masalahnya. Wah, ada pemadaman ya. Generatornya hilang ya Pak ya. Auto tiba-tiba telepon ya. 123 ya Pak. Iya. PLN. Benar. Ini bisa-bisa mati lampu nanti di sini kan. Serem banget. Jadi jangan pakai Eudora dah kalau gitu dah. Kalau lagi turnamen. Nanti kasihan Oke, warga-warga. Yes. Esmeralda. Bener banget Esmeralda jadi side-nya. Dan kalau dari King sendiri, Elis oke. Bruno kah? Elis Bruno masuk atau Bisa. mungkin Elis Lunox, Sin. Lunox Sin, Bisa. Loyi sih kayaknya oke. Luoi ya. Cukup merepotkan sih apalagi Luoi Enggak, kita kalau tahu. ada Loi, sideline-nya siapa lagi, Pak? Atau cowok aja gitu. Jadi dua Iya. support di area mid gitu. Iya. Oke. Popanya di side gitu. Enggak, Popa dan Lui kalau emang Lui diambil. Oh, Selenanya di side bareng sama Ataupun- Dedot. Ataupun Dedot, ya cowok. bisa jadi entah itu. Bruno Ellis. Udah kayak masalah Iyalah. Lui udah sulit banget kalau mau digunakan, bingung naruhnya di mana ntar. Iya, benar. Bruno Ellis. Kayak Elis Bruno tadi sesuai dengan tebakan kita juga. Pick terakhir. Ini udah lihat dari tim Dewa United sendiri udah mulai confidence banget untuk memenangkan pertandingan ini seperti ya. Oh, ada shadow pick dari Atlas. Oke. Cukup Ngeri. tebal dari tim Dewa sendiri dan dari King sendiri. Yang dua bengong tuh. Iya. Loh, setting bro. dulu setting. Wis, Nah, mantap. Nah, Oke, tuh, oke, kalau oke, itu. oke. Ini Wah. dia. Wah, Kalau Dewa apa? Dewa hashtagnya apa ya? kangen. Hah? Kangen. Beda, itu Dewa Itu 19. Oh, itu iya. grup band, Pak. Dewa Oh, iya, maaf, 19. maaf. Itu Dewa 19. Beneran mau Dewa cari 19. nalar setruman. Nah. Mau Capek dikasih- kan Pak Pulung sama Gio? Dewa apa ya kalau Kalau King tuh Almighty King. King Almighty King. Kalau Dewa tuh apa ya? Boleh kalian jawab-jawab di kolom komentar. Ini kemana fansnya Dewa? Boleh fansnya Dewa nongol di kolom komen yuk, kasih hashtagnya Kasih dan jangan hashtag. lupa untuk sekarang nih ya untuk game ketiga kasih emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk support untuk masing-masing tim dan juga Yap. player yang sedang berlaga di MBL season yang ketiga. Gas! Gas sekarang, I mean right now, dan kita sudah langsung terhubung ke arah lane of dan di mana pertandingan pamungkas antara Dewa United dan juga King Esports menentukan posisi mereka siapa yang akan lolos dan berhadapan dengan RRQ Sena. Dan kalau kita lihat sudah ada violence, sudah ada di mid lane, udah mulai ada tembakan-tembakan dari seorang Altamis di sana dengan Rhapsody-nya. Meanwhile, sudah ada Davici dan juga Fenrir yang saling mengisi di posisi top dan bottom lane. Yap, galak banget di tengah. Kenapa ya galak? Bentar dulu nih. Kenapa ya Pak Pulu? Coba nih kayaknya ada sedikit apa ya? Ada hal yang sangat unik nih. Keren banget loh itu tadi. Critical skin legendnya udah keluar apa? Oh, tiba-tiba ngeliat skin Pak Pulung tuh. Iya, itu tadi Fokusnya ke skin. itu tadi Granger mana nih? Penasaran kurang lagi. Kolektor itu Pak. Granger kolektor. Kolektornya? Iya. Itu emang tampan dan rupawan Pak. Kayaknya itu legend deh Pak. Bukan kolektor, Pak. Masalahnya kalau kolektor saya Itu, Oh, iya, punya bukan gitu. deh. legend. Nah, ini dia. Beda, keren pelurunya beda Pak. Pelurunya Walah. bukan kuning sama merah, tapi kuning Ih. sama Oh, keren banget sih skinnya sih. Mantu kan? Pak Pulung tampan, bismillah skin Granger Legend. Kerja. Kerja. Kalau kata live-nya Pak Pulung mah minta-minta skin, suruh kerja lo. Kalau masih sekolah suruh nabung. Makanya jangan minta-minta sama Pak Pulung, jangan. Mintanya ke Coji aja pasti dikasih. Jangan lagi, ada lagi. Ya al miskino. Sudah ada Kedot, Violence berada di bottom lane. Kali ini mengganggu pergerakan. Bahkan mencoba mengambil jungle milik seorang Altamis di top lane. Ya udah Fenrir, Mjolnir belum punya sebuah tendangan ke belakang atau Way of Dragon. Kali ini udah ada 4 orang mencoba untuk merumahkan seorang Newt. Bahkan Altamis ya sudah mengeluarkan satu buah
Kartal Tata Iya. dan Sonata. Ini di mirroring aja ya, apa yang dilakukan oleh Dewa di bagian atas itu juga yang dilakukan Kings di bagian bawah. Mereka langsung mengambil aja satu shield outer yang dimiliki oleh Tara tersebut. Perbedaannya kalau misalkan dari topnya seorang King sendiri dia nggak ada minion jadi Gagal. dari dewanya nggak bisa Gagal. ngambil shield. Tapi di nggak bisa bawah ngambil gold. Kingnya berhasil gitu. Dan Iya. sekarang Turtle pun terbuka bebas. Udah bersiap 4 player yang dimiliki oleh Dewa dan juga beberapa player yang dimiliki oleh King. Sama-sama meninggalkan satu player tapi untuk Dewa sekarang 5 orang langsung berkumpul bersama aja. Turtle pun langsung diambil aja oleh Granger. Turtle pertama milik Dewa. Ya tapi bagus banget dari pergerakan Lexi Barbie ya. Dia mencoba untuk men-secure pergerakan dari Altamis yang mau ngambil Turtle. Dia langsung melakukan defensif dengan cara Meteor Shower ke depan. Dan kalau kita lihat Knight-nya kali ini udah mulai diganggu aja sama Altamis ya. Karena seorang Knight sangat meresahkan warga dengan ubur-ubur ikan lele. Jalannya angkuh banget ya. Anggun Granger. banget Granger ini. Iya. Jalannya sih sombong ya. Itu tuh lihat tuh si Atlasnya datang tuh. Dung. Ih, ganteng banget. Pengen beli gua abis ini. Ya. Kalau punya duit maksudnya. Berapa season tuh habis? Ya. Jangan bawa-bawa itu dong Pak. Saya sedih jadi cicilan masih banyak. Sejauh ini Abyssal Row belum ada efeknya ya dari Kings ya. Belum Belum terlihat. Sementara Moon di bagian bawah masih menari aja untuk menghilangkan satu F minion. Ada Papalenko dan Bruno juga. Satu gold buffnya akan segera diambil Chow tapi sampai ke atas sana. Dia meninggalkan meninggalkan di bagian bawah. Sementara Newt-nya untuk kali ini langsung dikejar-kejar begitu aja. Udah ada satu Falling Star Moon yang langsung melompat ke bagian depan tapi Dijemput. Newt-nya berhasil dan juga dijemput oleh Popol and Kupa. Nah seperti yang gue bilang tadi ya Diri, kalau misalkan dari Kratos sendiri bisa menggunakan Abyssal Arrow-nya dengan baik, otomatis kekuatan dari Kings juga bakal bertambah dengan drastis. Dengan Tuh coba lihat di atas deh. Iya ini mirroring banget benar kata Pak Pulung tadi. Mana kalau mereka nyerang bawah ya dari ke Dewa nyerangnya ke atas. Begitu sebaliknya dan kalau kita lihat bahkan tinggal satu turret terakhir milik tim Dewa United dan sama juga posisinya dengan King tapi nggak ada minion. Sayang sekali. Ya, nggak ada sayang minion. sekali kehabisan minion 4 player dari Dewa pun udah harus melakukan setup ulang strateginya. Zaki udah dalam posisi perfect match ke bagian depan. Akankah dia langsung mengeluarkan fatalingnya untuk bisa langsung membanting ke arah Chow? Tapi ternyata udah ada satu wave dragon. Atlasnya pun langsung menghilang. Dan juga di bagian belakang Lexi Barbie-nya tergigit. Abyssal Row bisa digocek begitu aja. Tertinggal sudah. Sementara itu Popol and Kupa pun harus meregang nyawa. Lexi Barbie nembak ke arah mana? Galian. Sementara Moon-nya mengejar ke arah Newt. Dan Newt pun masih bisa selamat. Itu dia dari seorang Lexi Barbie-nya. Kita nggak lihat kalau dia melakukan Meteor Shower ke depan. Dan kalau kita lihat Newt-nya bersama dengan Kedot langsung aja melakukan defensif ke arah top lane. Di sini posisi yang rugi adalah Dewa. Iya. Dia kehilangan Atlas. Bahkan Lexi Barbie-nya udah sekaratul maut tadi. Iya kehilangan atas dan ditambah lagi tower yang ada di bottom lane dari Dewa itu sudah terambil oleh King dan kalau kita lihat Turtle di sini lagi di kontestan. Iya, tapi nggak mungkin semudah itu. Dan kita lihat fatalingnya nggak dapet siapa-siapa dari Zaki kali ini setelah ada Purify. Dilakukan oleh Knight dan kita lihat Zakinya malah harus tumbang di tangan seorang Knight-nya. Satu orang harus tumbang dari tim Dewa United. Wow, Kedotnya hadir dengan memberikan damage yang begitu menyakitkan. Semuanya ditampol ataupun ditendang dengan bola yang dia miliki dijamin. Di area punggung dari masing-masing hero udah berbekas layaknya ada bekas bola. Langsung nempel di punggung mereka tuh. Payan tuh coba bola berapi kayak begitu. Madun juga insecure penglihat kayak gitu. Pak ampun Pak, betis antum lebih kuat Bruno. Cristiano, Kedot no. Ini mau kemana nih? Untungnya masih bisa kabur, masih ada Alecto Final Blow. Kalau tidak ada Newt udah siap Pak, sepakannya pasti dengan jet kundo aja mungkin dia maju ke bagian depan dan juga memberikan basic attack-nya udah bisa hilang. Iya berani sih itu harusnya, tapi emang kalau misalnya tadi ditambah dengan Newt kalau posisinya lebih enak lagi dia punya The Way of Dragon beda dan kalau lihat Zaki yang kali ini fatal ini dikeluarkan untuk seorang violence yang harus tumbang di tangan seorang Altamis. Baik sekali pergerakan dari Zaki memberikan assist dengan fatalingnya dan digolkan oleh seorang Altamis di situ. Menumbangkan satu violence. Ada 2 Purify yang dimiliki oleh Kings gitu loh. Ya kan ada 2 spell tangan hijau berdoa yang udah digunakan oleh King Esport, ada Selena dan juga ada Violence. Hanya saja tadi mungkin masih dalam masa cooldown makanya mau pergi ke area mana sementara Fendi harus mengeluarkan lagi Alecto Final Blow untungnya dia masih bisa kabur dari area ini dan juga sergapan yang dilakukan oleh Bruno dan juga Chow. Tapi untuk Elisnya akankah dikeluarkan lagi Fataling tapi tidak, Fatalingnya masih cooldown, Rapici-nya masih bisa mundur, bye-bye Atlas nggak bisa terlalu maju karena nanti pulang-pulang bisa aja berubah jadi tako ya. Iya dan kalau kita lihat dari item seorang Kedot
sendiri di sini di early langsung saja menggunakan Berserker Fury yang dimana bisa digunakan untuk memaksimalkan pasifnya tentunya. Tapi kalau misalkan dilihat ini PR Dewa, kalau misalkan sampai ke late game ini ada 2 player yang bakalan jadi PR banget sih, yaitu Ravicii dan juga Kedot, dimana kalau misalkan Kedot menyentuh ke late game dan juga Ravicii-nya, mereka berdua adalah hero yang scalingnya bener-bener bagus banget. Kalau misalkan dengan item yang pas dan itu bakal jadi dapat banget. Oleh Moon dikeluarkan oleh Moon kali ini, tapi dia terlalu offside karena ada Ravicii di depan sana yang menumbangkan. Belum ada tendangan dari seorang Newt untuk menumbangkan seorang Zaki karena cukup rugi kalau dia melakukan Wave Dragon ke arah seorang Zaki. Iya, menit 9.24 baru akan ada flicker kembali dan itu adalah info ataupun ya bisa dibilang nanti akan ada menit 9 lah yang bisa menjadi flicker lanjutannya gitu, karena barusan flickernya udah langsung digunakan. Itu akan menjadi info yang sangat-sangat luar biasa sekali untuk King, tapi sekarang Turtle akan menjadi milik dari Dewa lagi. Ini akan sangat mengungguli dari Dewa United. Nikmat banget Dewa untuk sekarang. Harusnya mereka bisa memanfaatkan seluruh resource yang udah mereka dapatkan dari tadi. Iya, mereka udah dapat 3 Turtle, udah mendapatkan pastinya keuntungan dari turtle tersebut. Dan kalau kita lihat mereka juga udah bisa menumbangkan 1 turret yang berada di top lane sana. Mereka udah sama-sama punya jumlah turret yang sama. Tinggal bagaimana mereka melakukan strategi untuk masuk lebih ke dalam dan menjaga supaya Kedotnya enggak jadi sama sekali. Networknya Pak sama beda. gitu. Sama. Networknya sama, turretnya sama, cuma turtle yang berbeda. Dan kalau kita lihat dari Altamis sudah mengeluarkan 1 buah Death Sonata ditambah dengan Lexi Barbie dengan clearing minion yang untuk sebuah meteor shower. Yap, langsung aja perfect match, lompat ke bagian depan, siapa yang akan dia banting, tapi ternyata Zaki nggak mendapatkan siapa-siapa kecuali mereka berhasil mendapatkan ke arah 1 outer turret di center turretnya mid lane. Ini kalau aku lihat tadi ada Winter Transcend diambil sama Ravicii, ini bener-bener dia mau secure supaya nggak kena fataling dari seorang Zaki. Kalau misalnya kena itu Ravicii bahaya banget ya. Iya, dan kalau misalkan dilihat dari gameplay dari kedua belah tim ya. Oh, Zakinya sekarang balik ditambah dengan damage masuk dari Ravicii kali ini. Loadout-nya udah mulai connect ke arah seorang Zaki dan menumbangkan Zaki. Dan turret pertama di arah mid lane udah bisa diamankan oleh tim King. Yoi, namun kali ini tangannya tergigit, masih dikejar dengan ada 1 Flying Blood dan juga udah diaktifin Blood O-nya. Untung masih dia bisa kabur ke bagian yang berbeda. Newt di bagian atas siap untuk melumat 1 outer turret lagi. Tinggal memotong wave minion ini, menghantarkan wave minion mereka masuk. 1 outer turret pun harusnya bisa mereka ambil. Ya, tapi di mid-nya masih komit ya dari tim Dewa. Sepertinya benar-benar fokus ke mid, tapi mereka udah melakukan rotasi ke arah top lane karena melihat pergerakan dari Chow yang udah cutting minion. Mereka harus melakukan defensif. Di depan sana udah ada Fenrir, di depan sama Lexi. Well, Dragon ke arah Fenrir kali ini, tapi damage-nya belum terlalu berasa dari seorang Chow-nya. Final blow dikeluarkan untuk mengejar seorang Violence, bahkan Newt di depan sana. Kalau kita lihat Fenrir, Ravicii baik sekali dia blow out-nya. Fatali juga dikeluarkan oleh Zaki, udah 3 orang di sana, tapi Zaki-nya malah harus tumbang. Bahkan Bruno-nya juga harus hilang. Kedotnya di bagian belakang langsung di backstep aja dengan adanya 1 Benedetta. Sementara untuk Chang'e-nya pun masih dikejar di tempat yang sama. Sementara untuk Kraid-nya tertangkap posisi. Masih dikejar Benedetta-nya saja karena yang salah. Tapi Kraid 1 darah terakhirnya pun udah langsung dihilangkan. 3 dari Kings harus melayang. Sementara Dewa hanya ada 2 orang. Bahkan tadi kalau kita lihat dari Munir mencoba untuk mengejar suara Ravicii, sudah sempat ditendang oleh seorang Chow, tapi nggak dilanjutin. Bahkan sudah berkumpul 3 orang di arah mid lane dari Dewa. Sudah ada Zaki, sudah ada Moon. Lord yang pertama pun sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Pergerakan dari seorang Granger milik Altamis sudah masuk ke arah bagian Lord. Sebelum dia mengakukan Lord, dia harus mengambil arah purple buff terlebih dahulu. Yap, itu dia Holy Crystal sekarang pun udah langsung diamankan. Sementara Lordnya pun kali ini masih dicolek-colek aja. Violence sudah maju, Kupanya udah menggigir ke arah Fenrirnya. Sementara Moon langsung diusir mundur aja. Ada short damage yang melindungi dirinya. Tapi Cry di bagian belakang akankah ada Asaf Abyssal Arrow yang bisa merubah keadaan dan juga connect ke arah 1 player. Sementara Kupanya udah mulai gigir ke bagian depan. Abyssal Arrow-nya nggak kena. Altamis langsung maju ke bagian depan dengan memberikan Rhapsody-nya. Sakit banget, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Menghilang sudah. Popol and Kupa langsung aja Flame Blow ke bagian depan, tapi belum bisa, belum jadi, belum ada diaktifkan. Newt-nya terkena Electro Final Blow, menghilang juga 2 orang. Sementara Moon, 1 hit terakhirnya dibantu dengan Lord, tapi Fenrir, bisakah dia bersembunyi? Ada 1 Phantom Slam, ini dia shutdown berhasil didapatkan, double kill, unstoppable untuk Alice, dan juga untuk sekarang Granger pun langsung dipulangkan begitu aja. Zakinya dengan kucing-kucing yang mengelilingi dirinya, dia pun harus melakukan recall, dan Lexi Barbie nggak boleh mendekat, kamu harus pulang nak, menaiki bulanmu. Ini bahaya
bahaya banget untuk Dewa. Kekalahan di war barusan membuat King tanpa adanya sebuah gangguan mendapatkan Lord yang pertama. Padahal Dewa itu tadi udah bisa owning banget di arah mid ya. Tapi masuk ke arah late dan setelah war yang tadi membuat mereka kehilangan momentum. Betul kan kata gue, Rafici dan juga Kedot di sini benar-benar menyeramkan sekali. Dan kalau kita lihat tadi Rafici sering banget momennya dia 2 lawan 1 tapi dia masih bisa sustain dengan blackout-nya. Kalau misalkan kita pindah ke item, Clock of Destiny sudah ada, Enhanced Talisman, Winter Trankion dan juga Holy Crystal ini udah bisa dibilang item yang udah cukup lah untuk memberikan damage serta memberikan perlindungan yang cukup lah untuk tim Kings Esports sendiri. Dan ini menjadi PR yang sangat berat untuk Dewa dari bagaimana cara mengatasi serang Bruno kalau misalkan di depannya aja ada serang duluan sama Rafici yang scaling menggunakan minion dan juga bloodout-nya. Iya benar banget, dan Lord sudah mulai masuk ke arah bottom lane. Kali ini mencoba untuk dipotong aja seorang Moon di sana. Tapi top lane-nya mereka membagi fokus ke arah top dan juga ke arah mid-nya. Untuk membuat pertarungan semakin lebih terasa lagi. Di mana Bruno beserta dengan seorang Selena berada di mid lane-nya. Moon kali ini mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Violence ya. Rafici nggak mau masuk terlalu lebih dalam. Mencoba untuk menggunakan Lord dari tim Dewa United terlebih dahulu. Ada buru-berikan Lele, hampir kena Hehehe, buru-berikan Lele. Abyssal Arrow-nya masih belum mengenai ke arah siapapun. Tapi untuk Dewa mendadak mereka dengan adanya beberapa mistake. Tadi ada mereka bisa kita lihat dengan bersama-sama kalah fight di area Lord. Terkurung sudah hanya ada di dalam pekarangan rumahnya. Di Untuk sini mau keluar dari pagarnya aja udah ragu-ragu ini mah. Iya, gimana ya? Di sini Fenrir harus lebih lincah lagi untuk menggunakan execute dan juga Electrovana Blow-nya mengincar seorang Kedot. Karena kalau misalkan dari Dewa tidak bisa berhasil mengambil temponya, mereka bakal dari Kings Esports sendiri bakal snowballing dan akhirnya makin late itu makin berbahaya lagi untuk tim Dewa United. Nah, sini Zaki udah punya flicker, ini harusnya berbahaya ya. Walaupun nantinya, cuman nanti di sisi yang berbeda, Elis kalaupun dia dibanting, dia tetap bisa mengeluarkan ultimate-nya. Iya. Semakin banyak orang berkumpul, semakin nikmat juga ya. Ada yang connect Kan tuh, kegigit. buru-berikan Lele, Lexi Barbie kena dan kalau kita lihat Lexi Barbie masih bisa mundur ke belakang. Violence nggak mau ngambil resiko terlalu lebih karena damage dari King belum berkumpul. Bruno-nya masih jauh, cowoknya juga masih berada di atas. Yap, itu dia. Sementara Violence hanya mencari informasi ke bagian atas, melemparkan Abyssal Arrow-nya masih bisa digocek aja. Untuk dalam keadaan yang owning, Abyssal Arrow sangat-sangat nikmat sekali. Tapi dalam keadaan yang tidak baik, bisa dibilang untuk Abyssal Arrow jadi kayak nggak ada fungsinya gitu loh. Udah sulit banget gitu. Tapi Zaki, baik-baik dia punya flicker, dia siap untuk flicker ke depan dan juga menarik ataupun membanting dengan Fataling yang dia punya. Kedot sih mesti hati-hati banget. Kedot Cowoknya sih, mesti iya. mencoba untuk setidaknya yang kena Fataling nggak Kedot ya. Karena kalau misalnya yang kena Knight atau Violence mereka masih punya Purify, mereka masih Purify nggak cooldown, mereka siap. Masih bisa tahan ya. Iya. Tapi kalau misalkan Kedot sendiri kan balik lagi karena spell retribution akhirnya dia tidak bisa. Masih ada sih tackle-nya untuk lari, cuman kan kita nggak tahu seberapa tipisnya momen itu untuk bisa kabur dari Fataling sarang Zaki. Sementara kalau kita lihat dari tim Dewanya sendiri, Dewa di sini sebenarnya temponya sih lagi diturunin ya pelan-pelan ya, karena nggak se-agresif tadi mengingat sekarang Kedot itu bolanya isinya udah apa ya bisa dibilang Api, coy. gundu hitam. Gundu Kalau hitam. gundu hitam kan dulu di zaman sekolah aku kan dulu tuh dibilang paling kuat, Pak. Paling kuat ya. Iya. Gundu hitam. Taruhlah selusing dalam itu bola ya. Udah paling perih lagi. Tapi kok ngelihat, oh sudah ada Way of Dragon ke arah seorang Fenrir, masih bisa Electrovana Blow ke belakang. Benar-benar lincahnya layaknya ulat bulu dari Fenrir. Tapi kalau gue tadi sebenarnya mau notice ya, kalau ada combo antara Lexi Barbie dengan dia udah dapat Ice Spin Wave, terus ada dengan Zaki dengan Fatalingnya. Ini kalau di open dengan Meteor Shower dulu nih, lambat kan jalannya. Iya. Flicker ke depan sama Zaki itu bahaya banget. Ekspektasinya seperti itu. Ekspektasi seperti itu, ternyata cuman realita permasalahannya tidak ya. Iya, realitanya belum tahu. Violence sama Kraken udah ada verify gitu loh. Newt dan Revisi juga udah siap flicker gitu loh. Cuman Kedotnya aja yang agak rentan, tapi balik lagi pasti Newtnya juga bakalan ngejagain Kedot di depan. Damage-nya tuh coba Buset, lihat. Dan tuh sakit sekarang banget. Purple Iya. Buff pun udah diberikan kepada Rafici. Tapi mereka masih ragu-ragu aja, hanya ngeriset. Tapi sebenarnya tadi kalau dilanjutin kayaknya masih bisa. Aman sih harusnya. Aman Aman banget. banget Zaki harusnya. udah mereka nggak enter tahu the informasi chat. tersebut. Dan sekarang Moon-nya udah langsung mau masuk ke bagian depan. Rafici-nya dengan Blood Ode mundur ke bagian belakang. Masih menyedot aja ke arah West Minion. Melemparkan lagi Flying Blood-nya ke bagian depan.
cuman belum berteleportasi. Masih santuy di bagian bawahnya saja untuk Newt. Berhasil dia mendapatkan satu orang tersebut. Electofania blow-nya yang dikeluarkan, tapi udah gak sempat. Fatalingnya berhasil untuk langsung mendapatkan karena Bruno Benedetanya down. Tapi Granger di bagian belakang masih bebas sedikit lagi, tapi Granger juga berhasil diamankan. 2 core untuk masing-masing tim. Udah langsung menghilang. Kraid-nya mundur ke bagian belakang. Moon-nya nggak kurang-kurang darahnya, malah darah putihnya semakin banyak lagi. Fataling udah dikeluarkan. Perfect match tadi kita lihat aja, dia pun langsung memutar arah aja. Dan mereka pun harus sama-sama mundur karena nggak punya ujung tombaknya. Walaupun Dewa kehilangan seorang Fenrir, tapi yang rugi adalah kehilangan Altamis, bahkan juga dari King kehilangan Kedot. 2 core, kedua junglernya harus hilang, kedua striker mereka harus cedera. Bahkan kalau kita lihat, mereka harus mengpukul mundur lagi, nggak mau terlalu gegabah karena nggak ada damage output yang bakal terasa untuk masing-masing tim. Iya, sementara kalau kita lihat dari King sendiri, oke lah dari seorang Ravage dia bukan jungler, tapi dia bisa memberikan damage yang begitu besar loh karena scaling dari minionnya dan juga bloodhound-nya. Apalagi kalau tambah rame, dia bisa tambah lagi durability-nya makin gede lagi. Ini ada bloodhound tuh dikejar lagi tuh Fatali, dia mau dengan perfect-nya dia pergi lagi kan sekarang kali bagian belakang langsung aja Wave Dragon yang tadi bisa digigit, cuma untuk sekarang ini masih cukup kuat, badannya masih cukup tebal, langsung lompat ke bagian depan dengan paling serem yang dimiliki. Sementara untuk Fenrir di bagian belakang, nah lo di J-Pop ini sakit banget untungnya masih ada Anai Porenainya. Sementara untuk Zaki tertinggal Fatalingnya, hanya ngebanting ke arah Kupa, Immortalnya pecah, itu dia last hit, langsung aja merubah atlasnya menjadi takoyaki dan tertidur di area sungai. Benar banget, jadi takoyaki di dalam atas air. Dan kalau kita lihat sudah ada Lord yang akan dipoke tanpa ada gangguan. Walaupun udah ada Moon, kali ini mencoba untuk masuk ke arah depan, tapi tanpa ada gangguannya lagi, sekali lagi dari seorang Kedot. Di reset aja karena ada Lexi Barbie dengan Meteor Shower-nya. Pastinya sakit dan membuat lambat lawan-lawan dari King Esports. Iya, masih mau lagi mereka. Blood pun kali ini membantu. Cuman untuk Edor kita lihat damage-nya kencang banget. Sisa 12.000 sedikit lagi akan mereka berhasil paling mau sepatkah. Sementara Fenrir langsung mundur karena udah nggak bisa lagi mau melanjutkan ke bagian depan. Udah ada Meteor Shower, dimandiin aja Ravicinya, dibadani langsung Kupanya. Sini lo belum pernah grooming, mandi dulu lo. Ini anjingnya nggak pernah mandi, nggak pernah bawa ke pet shop. Itu anjing serigala sebenarnya. Serigala. Serigala, Pak. Serigala. Anda ngomong anjing ngomong ke saya soalnya. Iya ya. Dan kalau kita lihat dari Bruno sendiri sekarang, Kedot di sini mempunyai item-item Endless Battle dan juga Berserker Fury, tambah lagi dengan Scarlet Phantom yang dimana yang seperti kita tahu damage dari critical ini tuh bukan main gitu loh. Damage dari basic attack ini tuh mengalahkan, kalau bisa bilang keefektifan dari Rhapsody-nya seorang Altamis. Dan ini benar-benar menjadi bukti banget, apalagi dikomboin dengan Bloodhound dari seorang Ravage dan Wave of the World yang bisa mantul kemana-mana. Itu dia paling flying Lord-nya langsung lompat ke depan, belum mau melakukan sebuah teleportasi, tapi Lord-nya udah berhasil masuk sedikit lagi. Inhibitor tadi akan tumbang, yap, satu inhibitor berhasil mereka dapatkan. Akankah yang di tengah pun berhasil mereka ambil, karena sepertinya Wave yang di bagian atas pun udah siap langsung masuk dan juga menabrak ke arah satu inhibitor. Iya, dan kalau kita lihat Newt-nya masih berada di garis depan. Fenrir yang udah sekarat banget. Newt ini bener-bener jadi momok bagi tim Dewa. Dia bisa kapan aja masuk, bisa kapan aja melakukan Wave of Dragon kalau ditambah lagi nggak punya flicker. Walaupun flickernya sudah cooldown sekarang. Dan kalau lihat di mid lane-nya udah ubur-uburikan lele terkonek pada Atlas di sana. Fenrir masuk arah depan. Meteor Shower dikeluarkan beserta dengan Desolatanya, tapi belum bisa menumbangkan siapa-siapa. Bahkan dari tim King Esports kali ini terus memborbardir pertahanan Fenrir. Sekarang blue out dan harus tumbang di tangan seorang Kraid kali ini, ditambah dengan damage dari seorang Kedot. Sakitnya bukan main, sakit no play. Ini dia 5 versus 4. Sementara untuk Elisnya masih cukup kuat, belum punya purple buff, tapi santuy aja. Lihat, sedotannya kuat, semburannya kencang, udah mulai terlihat dari Elisnya, tapi belum ada initiate tambahan. Kayak ini, Pak Pompa ya kalau lihat ya. Wah, itu dia semburannya udah mulai pecah lagi. Winter Treasure di bagian belakang, disedot tapi canggahnya gak bisa bertahan. Bahkan Ravicinya membalas dengan satu Winter Treasure juga. Habis salah round, tapi untuk Ranger harus masuk ke bagian dalam. Mereka terfokus ke arah Bentaran. Dewa bisa gak bertahan dan ternyata tidak. Kings melaju, Dewa harus pulang. What a play, benar-benar game ketiga ini mengentertain kita semua. Permainan sabar, permainan yang ini bisa di snowballing, membuat King mendapatkan